Saya malah nggak demen, annoying karena saya nggak punya bakat, nggak punya minat soal lagu rohani. Nggak ada sama sekali. Jadi ini apa sih? Iya. Ya, jadi untuk ilangin itu, tahu dong kalau kita tahan kan seperti orang tuh kayak nggak bisa ke belakang gitu kan. Mengganggu sekali. Akhirnya saya tulis di lagu, di kertas apa aja deh seketemunya. Kata-katanya. Iya, karena nggak bisa note. Jadi Nggak ya bisa kata-katanya note. lah pokoknya lah ya. Ini menarik nih. Penulis lagu nggak bisa note. Sahabat Kopi, kembali bersama saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa bernama Jonathan Prawira. Wah, pasti udah pernah nyanyikan lagu-lagu dia yang dia tulis dan dia sudah menulis 5.200 lagu. Wow, pasti banyak yang kita udah pernah nyanyikan dan mungkin nggak tahu itu lagunya dia gitu. Dan sangat populer di mana-mana dinyanyikan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau seruput dulu nih. Bro, ini kopi, gue baru beli kemarin nih, kopi Asyang dari Pontianak, ya. Nanti ini aja, dilihat aja di sosial media. Kopi Asyang itu luar biasa. Yang jual si Om Asyang nggak pernah pakai baju. Ya itu viral. Nggak pernah pakai baju dan enaknya dahsyat. Jadi gue beli kemarin sebelum balik ke sini, kita cobain dulu bro. Okay. Ya, cobain dulu, tos dulu, wah asik. Robusta. Berasa Pontianak. Ngangenin ya. Kangenin. Bro, gini, thank you nih udah datang ke sini. Kita sering sisipan nih kalau lagi pelayanan ya. Gue datang nanti lo udah pulang apa segala macam lah, terjadi kayak begitu berkali-kali dan nggak pernah ketemu nih. Baru hari ini gue ketemu yang namanya Jonathan Prawira. Wow, gue senang banget karena lagu-lagu lo tuh banyak memberkati. Kalau di keluarga kita selalu ada mesbah keluarga kalau malam, dan salah satu lagu yang sangat-sangat favorit di keluarga gue adalah Sungguh Indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara kehidupan ya? Menara kekuatan. Oh itu dahsyat banget, menjadi kekuatan. Apalagi waktu gue kena cancer. Itu salah satu lagu yang menjadi kekuatan penolong gue selama perjalanan itu. Dan gue pernah bilang sama istri gue, satu hari gue mau ketemu yang namanya Jonathan Prawira. Dan hari ini gue ketemu, gue seneng banget. Karena pelayanan lo, lagu-lagu yang lo tulis itu betul-betul memberkati banyak orang. Bukan gue aja, pasti udah jutaan orang lah yang betul-betul diberkati. Ya. Amin. Pertama kali nulis lagu tuh kapan? Dan tahu bahwa lo punya karunia gitu loh, nulis lagu. Waktu itu tahun 89. 89. Ya, setelah ada peristiwa pertobatan lah ya. Tiba-tiba ada nada di kepala, lagu di kepala yang tadinya malah saya malah nggak demen, annoying karena saya nggak punya bakat, nggak punya minat soal lagu rohani. Nggak ada sama sekali. Jadi ini apa sih? Iya. Ya, jadi untuk ilangin itu, tahu dong kalau kita tahan kan seperti orang tuh kayak nggak bisa ke belakang gitu kan. Mengganggu sekali. Akhirnya saya tulis di lagu, di kertas apa aja deh seketemunya. Kata-katanya. Iya, karena nggak bisa note. Jadi ya kata-katanya lah pokoknya lah ya. Ini menarik nih. Penulis lagu nggak bisa note. Nah, hilang tuh, sembuh ibaratnya. Tapi nggak lama muncul lagi yang baru. Terus menerus begitu sampai akhirnya ketika dijadikan lagu, dinyanyikan di gereja, jadi berkat. Wow. Di gereja lu nih waktu itu? Iya, waktu itu di gereja. Wow. Sampai saking kita nggak punya minat, orang nanya kan, ini lagu kamu? Saya bilang bukan. Pokoknya udahlah, ini cuma buat dikeluarin aja gitu kan. Iya. Pas dinyanyikan jadi berkat. Iya, nah di situ iya. saya dapat tanda dari Tuhan ya. Memang saya di pelayanannya di situ. Di Jadi saya situ. suka pelayanan mungkin yang lain, paduan suara, Iya. pelayanan di sekolah Iya, minggu. iya. Tapi nggak ada yang berbuah yang berdampak seperti di lagu. Iya. Tahun 89 berarti awalnya. 89 itu hanya di lagu, hanya di kolekte. Oh. Bro kan tahu waktu zaman dulu gereja kan udah ada bukunya kan. Iya. Lebih tebal dari Perjanjian Baru, kalah tebal Perjanjian Lama. Iya. Nggak habis-habis Iya, nyanyinya. iya. Tapi dikasih kesempatan di di kolekte. Di Siapa yang mau waktu nyumbang. kolekte. Nah nyanyi. di situ aja. Oh. Dan udah happy banget gitu. Wow. Tapi yang namanya Tuhan ya, Tuhan bilang kan kalau barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Iya. Berarti ini sudah 30 sekian tahun berarti kan
penulisan lagu dari tahun 89. Yes. Dan sudah 5.200 lagu yang ditulis. Yang tercatat. Karena itu dari 95. Karena mereka nggak akuin yang cuma tertulis, mereka nggak akuin lagu. Ini diakui dari tahun 95 bahkan. Iya. Jadi ikut be more nih, bisa lebih banyak lagi pastinya kan. Kalau saya sempet untuk nyanyikan ulang yang 89 sampai 95 ya bisa nambah. Wow. Jadi 5.200 lagu itu bagi gua banyak banget itu lagu. Itu tiap hari dapat ilham lagu gitu. Iya. Jadi waktu itu ya seperti itu, selalu ada lagi, kita tuang lagi, ada lagi begitu. Dan uniknya Jonathan ini tidak tahu not balok. Not apapun nggak tahu. Jadi terus kemudian tadi juga pas ngobrol-ngobrol kasih tahu bahwa nggak bisa main alat musik juga. Nggak bisa, makanya kan cuma bisa tulis di kertas apa adanya gitu. Sama ya terngiang-ngiang di dalam sini gitu. Yes, betul. Dan harus itu dicurahkan kepada pemain musiknya nantinya. Betul. Wow. Hanya arranger yang bisa maunya chordnya ini, ya saya maunya ini, tapi bagaimana bentuknya, apa yang harus pencet saya nggak tahu. Jadi kalau dia salah pokoknya itu salah gitu. Cari lagi itu salah gitu. Gituin aja terus. Terus kan dia capek dong. Terus yang mana sih Pak? Nggak tahu saya. Sampai chordnya bener. Sampai lo dapet pokoknya. Cuma ada di kepala gue nggak tahu itu apa tuh namanya chordnya gitu ya. Iya, betul. Wow, tapi jadi indah-indah lo lagunya, dahsyat banget. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya percaya Tuhan kita indah sih Iya. Lagu yang favorit lo apa sih? Number one dari semua 5.200 lagu. Kalau bisa ditarik nih nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nomor 1 deh apa deh? Nomor satunya. Sebetulnya semua favorit juga ya, karena semua punya story masing-masing. Punya background story Tapi masing-masing. kalau karena dari kesaksian orang lain itu kan dahsyat sekali. Jadi kebagi saya sekarang yang akhirnya terseleksi ya nomor 1 mau nggak mau ya, itu arti kehadiranmu. Oh, oke. Tadi on the way ke sini gue pasang di mobil tuh sama istri gue. Dari kemarin pelayanan pun ada orang masih bersaksi soal lagu itu. Wow. Begitu. Jadi saya mau nggak mau memang lagu itu kayaknya yang pertama. That's your number one itu ya. Mau nggak mau. Kalau kita mau taruh ke berapapun orang akan taruh balik rasanya. Iya. Nah, waktu nulis lagu itu kan tadi dibilang dari background dari sebuah pengalaman gitu ya. Dari mana tuh pengalaman ilham itu dari mana? Kalau ilham itu sama sekali bukan pengalaman pribadi. Semua dari perenungan firman. Jadi seperti ada tema-tema di firman. Jadi kalau diperhatiin semuanya ada unsur firmannya. Dan penjabarannya Iya. Jadi hasil keintiman. Karena kalau mesti pengalaman pribadi dulu, apalagi seperti yang mereka saksikan gitu kan. Ya seolah-olah kita mesti kena korban narkoba dulu, kena sakit dulu, misal ada yang di penjara dulu, bisa mati muda saya, mana kuat. Tapi dari kesaksian mereka justru mereka, saya merasa waktu mengalami ini dikuatkan. Padahal waktu mereka bersaksi ya bro ya, saya mikir begini, kalaupun saya ngalamin, belum tentu keluar lagu loh. Tapi mereka bisa Tuhan tuh bicara menguatkan mereka, itu buat saya berkat. Iya. Nah, dari penulisan lagu ini, kita ini kan hidup di negara yang sekarang mulai ya, istilahnya tuh menghargai copyright. Yang tadinya kan orang terserah lah mau ngapain, mau dipakai, mau dibajak segala macam. Dulu kan begitu. Bahkan tahun 80-an 90-an waktu gua masih muda, zaman kita nih dulu kita punya kaset-kaset bajakan semua kan. Gue masih nyari tuh orang-orang yang ngumpulin satu adult contemporary tahun 80, hebat banget tuh, keren-keren lagu-lagunya, tapi bajakan semua. Nah, di era sekarang ini pernah nggak lagu lo dibajak atau diklaim bahwa itu lagunya dia misalnya? Yes. Tapi sebenarnya itu tulisan lo gitu. Kalau melewati zaman dulu waktu dibajak mas sering ya. Kita kan kalau lihat di mall-mall style tuh. Iya. Tapi buat saya sih it's okay. Karena hikmat yang saya dapat tuh begini, orang yang beli bajakan nggak bakal beli aslinya. Biar bagaimanapun bajakan nggak ada, nggak bakal. Karena udah mentalitas aslinya. Begitu. Iya, jadi biarlah itu buat melayani mereka aja lah. Iya. After all dua kali putar juga selesai tuh nasibnya sih. Iya. Nah tapi kalau diakui, wah itu udah pengalaman hidup rasanya diakui oleh orang lain. Gitu. Itu nggak enak banget dong rasanya. Ya, lu yang tulis lagu, terus udah gitu diklaim sama orang. Secara manusia pasti nggak enak. Kita kan bikin sesuatu kan nggak mudah. Iya. Nggak mudah. Dan itu karya loh. Iya, itu suatu karya yang ditekunin, dipikirin ya. Dan akhirnya orang cuma bilang, itu lagu karya dia, karya orang lain begini. Cuma memang saya sudah belajar dari dulu untuk mengingat
kalau Tuhan katakan apa yang kita lakukan gak bakal sia-sia. Amin. Ya. Amin. Pada akhirnya, dan saya ngalamin kenyataan akhirnya karena belakangan orang tahu juga. Oh ternyata ini lagunya Pak Jonathan Prawira. Akhirnya orang tahu juga kok. Bro taunya di mana? Waktu lagu itu diklaim sama orang, taunya di mana? Sosial media pastinya. Saya nggak nyangka ternyata dari zaman gereja pun sebetulnya sudah terjadi klaim-klaim itu. Cuma kan kita kan nggak namanya secara manual kan nggak kelihatan. Tapi waktu masuk mulai ada digital, ya semacam YouTube ada gitu YouTube, semua ya. Nah di situ berasa karena ketika saya masukin lagu saya sendiri, ada peringatan seperti itu lagu orang lain yang saya ambil. Wow. Sampai ada begitu, diperingatkan sama YouTube. Iya, saya sampai heran, salah saya apa ini kan lagu saya. YouTube. Ini kan nulis lagu dia loh. Wow. Sampai akhirnya saya ketemu dengan orang YouTube yang seolah tanya gitu, kenapa kamu demen amat pakai lagu orang? Lu bilang itu lagu saya. Wow. Buktinya apa? Iya pasti gitu dong. Buktinya apa? Puji Tuhan, saya punya raw-nya. Apa sih waktu nyanyi awal itu loh di rekaman itu kan. Nah mereka minta itu. Tunggu, raw itu apa? Mentahnya. Jadi awal minta mentahnya. Nyanyi di kaset di rekaman voice recorder. Mereka minta itu semua. Ada nggak buktinya? Oh mereka minta itunya? Mereka minta itu. Oke. Kalau nggak ada itu pun mereka nggak akan bilang itu lagu saya. Mereka harus punya sesuatu dasar. Bukti. Mereka nggak akan terima kalau kita bilang lo itu dari Tuhan buat saya. Nggak mau tahu. Itu banyak dinyanyikan orang nggak mau tahu. Iya. Itu gampang orang bisa klaim itu di mana aja. Iya. Nah yang kedua mereka minta ada nggak bukti misalnya cover CD atau kasetnya penyanyi itu yang ada ditulis ciptaan Jonathan Prawira. Oke. Nah puji Tuhan saya pun simpen itu. Jadi dua hal itu saya serahkan. Disitulah baru akhirnya mereka buka data, ternyata lagu saya diakui nggak tahu deh oleh penyanyi siapa aja, oleh label apapun sebagai lagu mereka. Wow. Dan banyak seperti begitu. Iya bisa dibilang hampir semua ya yang mereka nyanyikan lah. Iya. Katakan si penyanyi A nyanyi lagu saya dan di aku itu kan istilahnya cover dong. Dia cover your song gitu kan. Harusnya dia kreditnya tetap ciptaan Jonathan Prawira. Ternyata didaftarkan sebagai lagu mereka. Nah, tadinya saya pikir apa YouTube yang salah. Ya mungkin salah gitu ya. Kecatat. Tapi YouTube bilang saya tidak kenal Pak Jonathan, saya tidak kenal penyanyinya. Apa yang masuk itulah data yang saya dapat. Karena mereka tulis lagunya lagu mereka, ya saya bayar mereka, saya catat lagu mereka. Tetapi, dan YouTube udah sempat bayar mereka lagi. Oh sudah. Karena udah monetize dan yang dengar udah mereka banyak, kasih yang lihat nonton banyak. Jumlah total yang sudah YouTube kan juga nggak mau disalahkan pasti. Iya. Kalau kami nggak salah loh, ini loh kami sediakan data. Silakan kalau mau bertindak apapun yang sudah kami bayarkan ya kurang lebih segini. Itu yang sudah loss dari mestinya masuk ke Pak Jonathan. Perasaannya gimana nih? Ini kita ngomong soalnya ini karya yang harus dihargai dalam tanda kutip istilahnya kan dia dibajak sama orang itu dan dia yang dapat keuntungan gitu. Iya. Gimana perasaannya? Ya pertama kali ya pasti lemas. Lemas dan pertama nggak nyangka bahwa ternyata yang namanya orang yang kita sudah katakan berkati, penyanyi yang kita sudah yang saya masih kenal, masih di depan saya tuh begitu aduh manis lah ya. Orang-orang rohani katanya gitu ya. Teman-teman kita sendiri gitu kan. Oh ternyata ada sisi kenyataan di lapangan begitu. Itu lemas lah pasti. Dan sempat juga berpikir Dan ini ada beberapa teman Jonathan gitu. Maksudnya kenal gitu. Teman kenal. Ada yang pernah saya orbitkan juga waktu dulu penyanyi dia ditolak orang nangis-nangis lalu ke saya lalu saya bantu bikinkan album yang bagus buat dia. Dan ternyata yang paling banyak juga ya orangnya sama gitu melakukan. Tapi anyhow ya akhirnya karena mengingat kembali lagi ya bahwa orang yang diberkati. Saya lihat komen-komennya meskipun yang dipuji adalah si penyanyinya. Tapi buat saya itu gimana tuh rasanya? Ya lemas. Iya. Jujur kalau dibilang sekarang masih lemas ibaratnya kalau mengingat. Makanya saya nggak suka ingat, lebih suka move on. Karena kalau ingat tapi puji Tuhan menguatkan terus artinya. Dan selalu dikuatkan dengan prinsip yang tadi itu. Yang penting itu memberkati orang yang dengerin. Iya enggak juga. Ada lagi sih. Kalau enggak juga mungkin lemas juga. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa kebenaran itu nyampe gitu. Bahwa ada yang bantu untuk menyatakan ini ciptaan Jonathan Prawira. Itu ada yang bantu dan yang bantu itu bukan orang terdekat. Iya. Orang yang kita nggak kenal, orang asing, bahkan berbeda dalam segala hal. Saya enak ngomongnya, tapi berbeda dalam segala hal. Justru dia yang bilang gini, saya heran ya. Di sekuler aja lagu nggak berani loh orang begini. Soalnya satu lagu aja disomasi langsung kaya. Apalagi nih Pak, kalau Bapak somasi kita bagi dua Pak, Bapak tuh kita 7 turunan kaya. Iya karena banyak banget lagunya yang digituin. Satu persatu kan dituntut.
Cuma saya bersyukur buat saya akhirnya Tuhan buka kebenaran bahwa memang kalau memang itu milik siapa, itu pasti Tuhan bukakan. Dan Jonathan selama ini nggak pernah ambil jalur hukum, nggak pernah, dan hanya biarkan Tuhan yang membela aja gitu. Yes. Wow. Memang saya pikir ya kan ya ibaratnya kalau kita menempuh jalur itu bisa, tapi hati kita nggak tenang. Sedangkan saya butuh jaga hati untuk membuat lagu itu. Pencipta lagu itu mesti tenang. Saya rasa orang melakukan apapun ya kalau mau berkarya mesti tenang ya. Betul. Kalau stres, marah, kecewa segala macam akhirnya blunder. Betul. Nggak akan indah. Jadi saya selalu jaga hati di situ dan puji Tuhan mujizat terjadi kok. Pertama lagunya kan ibaratnya kembali. Meskipun ya yang sudah dana hilang yang nggak bisa balik. Tapi at least sekarang saya udah aman. Saya merasa aman. Bikin lagu apapun ya orang sudah tahu itu lagu saya. Kedua, Tuhan buka jalan yang baru. Saya diberi studio rekaman oleh Tuhan dari tidak ada jadi ada, betul saya alami. Jadi dari ruko biasa nol nih. Tiba-tiba yuk saya bikinin kamu studio rekaman. Wah. Meskipun bukan milik saya tapi itu kan anugerah juga. Lalu kemudian pihak TV media bilang kamu khusus nanti bisa masuk di apapun video klip yang Pak Jonathan buat nanti masuk ke saya. Wow. Jadi semua jalan Tuhan buka selalu Tuhan bilang gini, move on deh. Yang lama lewat sudah. Kalau Tuhan udah bela, Tuhan akan bela dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Dan tadi dikatakan memakai cara atau memakai orang yang sama sekali tidak terpikirkan. Yes, Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan bisa bela kapan saja dan menggantikan kerugian itu dengan sesuatu yang sangat indah. Selalu percaya. Gitu. Dan selalu nih nulis lagu rohani ya? Gak pernah nulis lagu sekuler? Pernah? Lagu sekuler bisa, tapi lagu motivasi. Artinya lagu perusahaan minta lagu ini dong untuk menguatkan karyawan. Itu bisa. Termasuk dalam 5.200 lagu itu. Termasuk di dalam situ dong. Tapi kalau lagu cinta buat orang kayaknya enggak tuh. Bahkan lagu wedding aja enggak pernah gitu. Bukannya keluar ya? Iya, bukannya waduh Pak Jonathan rohani banget, bukan begitu. Ilhamnya enggak ada. Ilhamnya enggak ada. Kalau ngomong dari Tuhan atau untuk Tuhan saya bisa apa aja kata keluar. Tapi kalau buat sesama kok saya enggak bisa ya. Wow, gua terinspirasi banget nih dengan kisah-kisah ini, dan selalu ya setiap kali ada kisah sukses dari seseorang, selalu ada perjalanan iman yang gak enak yang dia harus alamin. Setuju. Yang seperti ini kan harus ngelewatin proses di mana bisa melepaskan pengampunan sama orang. Udah gitu harus legowo dan bilang sama diri sendiri, ya udahlah, ini semua dari Tuhan. Ya walaupun kesal, walaupun tadi dibilang lemes gitu ya udahlah gitu. Itu kan nggak enak proses-proses kayak begitu. Gak enak. Dan itu harus dilewati semuanya sampai terjadi sebuah kairos atau waktunya Tuhan, di mana Tuhan bawa kita naik. Yes. Ya. Dan itu jadi kesaksian hidup, jadi bagian dari kehidupan kesaksian hidup kita pastinya kan. Benar. Sekarang kalau prinsip ini misalnya, kan kita baru dengar aja nih beberapa waktu lalu, nggak terlalu lama ya, bahwa gereja kalau menyanyikan lagu seseorang harus bayar royalti. Itu menurut pandangannya Jonathan gimana? Oke, jadi kan fakta yang harus kita tahu, kita udah ketinggalan zaman. Sebetulnya di Amerika sudah terjadi. Tapi anyway, udahlah kita nggak usah. Terjadi apa nih di Amerika? Copyright itu mereka udah perhatikan. Ya, jadi songwriter bisa tenang melayani. Jadi songwriter dianggap sebagai bagian dari pelayanan itu. Jadi bukan cuma hamba Tuhan yang dapat katakan persepuluhan atau dapat sumbangan, songwriter pun dipelihara sebagai bagian dari pelayanan. Itu udah mereka. Tapi bukan berarti ikut itulah. Tapi buat saya begini, kita kembali aja pada prinsip saling memberkati. Tuhan mau kita saling memberkati kan. Jadi songwriter memberkati gereja. Nah, tentu gereja juga memberkati songwriter. Kalau sama-sama tahu fungsinya, saya percaya semua akan berjalan. Jadi sebetulnya pihak yang itu juga nggak salah, itu hak dia. Apalagi hukum di negara ini juga mau melindungi kan sekarang kan. Lalu nah gereja kan juga punya hak untuk tidak pakai. Untuk tidak nyanyikan lagunya. Gereja bisa pilih yang lain kan. Jadi itu ibaratnya saling memberkati. Nggak perlu ada, buat saya nggak perlu ada kemarahan atau kekecewaan. Tapi apakah sudah ada undang-undangnya bahwa kalau gereja menyanyikan lagu seseorang tanpa izin, dan sudah ada undang-undangnya bahwa itu nggak boleh? Udah ada nggak seperti itu? Secara umum sudah, bahkan haki itu sebetulnya haki. Sudah ada. Jadi saya mengalami juga begitu. Waktu awal-awal ketika lagu saya dinyanyikan penyanyi, saya nggak minta uang.
tidak terima uang sama sekali. Jadi bebaslah orang mau minta izin nggak minta izin, pakailah. Iya, untuk cover lagunya Jonathan. Iya, jadi banyak juga yang ternyata nggak minta izin. Tetapi ketika, nah yang saya bilang Tuhan pasti memelihara kok. Nggak minta izin nih waktu dimasukin di albumnya dia. Iya betul. Bukan sekedar nyanyi di konser aja. Bukan, tapi ini bikin masuk album, bikin kaset. Nah, tapi tiba-tiba Tuhan keluarkan, katakan ya bukan Tuhan ya, tapi saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Haki. Tahun 2000 berapa itu ya? Nah tiba-tiba dari mana orang melapor semua, Pak Jonathan saya pakai lagunya Pak Jonathan loh, kalau mereka bisa kena haki. Sebab kalau disomasi itu kalau nggak salah 1 M ya. Wow, sampai segitu ya? Jadi mereka ketakutan kalau mereka disomasi pasti kalah. Pasti kalah lah ya, tinggal mediasi aja, tinggal udah deh turunin. Iya. Tiba-tiba pada ngelapor dan baru bayar. Dan saya minta dong contoh kasetnya. Udah habis Pak. Loh kok udah habis? Iya Pak, itu udah berapa tahun yang lalu. Ketakutannya padahal udah berapa tahun yang lalu gitu. Dari saat itu saya diberkati Tuhan, dipelihara ya gitu. Pada lapor ya. Jadi termasuk itu udah lama haki. Jadi nah itu kalau dimasukin di album, ya kan? Kalau di gereja pun sudah juga dilindungi undang-undang bahwa sebenarnya harus lapor atau bayar royalti bahkan. Minimal lapor. Jadi yang namanya pengcover mesti minta izin. Sebenarnya sudah ada, cuma akhirnya dicanangkan secara nasional waktu itu kan oleh pemerintah kan. Nah akhirnya ya harus berlaku semua kan. Nah tinggal bagaimana kebijaksanaan kita mau ikutin atau enggak. Iya. Ini masukan juga buat gereja-gereja yang mungkin bertanya gitu ya. Karena memang ternyata sudah ada peraturan dan undang-undangnya, dan minimal menurut Jonathan Prawira ini paling tidak lagunya dilaporkan kepada pencipta lagu. Kalau ya kan? Iya. Jadi misalnya 1 bulan udah tahu nih 4 hari Minggu misalnya mau nyanyikan lagu apa saja, misalnya sudah tim PW-nya sudah tahu, laporkanlah kepada pencipta lagunya. Gitu ya. Supaya nggak kena masalah dengan pencipta lagunya. Tapi laporannya tertulis. Entah tertulis, entah kasih tahu, saya nggak tahu, itu kebijaksanaan masing-masing. Sebab saya kan publisher saya juga. Nah, publisher saya ini publisher sekuler. Tunggu, kasih taunya sama publishernya justru. Lebih tepat. Lebih tepatnya gitu. Ke publishernya. Iya. Nah, publisher saya ini kan publisher sekuler. Cuma memang publisher saya punya kebijaksanaan. Kalau untuk gereja bebas, memang kebijakan. Tapi nggak harus semua publisher seperti itu. Itu cuma publisher saya begitu. Tapi kalau ada publisher yang lain, enggak, mereka harus lapor ya itu kebijakan mereka. Tunggu, bebas itu bebas pakai biaya. Lapor. Termasuk masalah lapor. Tidak usah lapor pun nggak masalah. Oke. Jadi kalau lagunya Jonathan Prawira, menurut beliau. Dan menurut publishernya tidak usah lapor katanya, tetapi sebaiknya jadikan itu kebiasaan supaya semua itu dilaporkan lah gitu ya, supaya tidak kena masalah nantinya, karena memang sudah ada peraturannya. Betul. Toh nanti sebetulnya nanti ketika masuk YouTube akan terkena kok aturannya. Otomatis sebenarnya nggak usah kita bicara, udah pasti akan tertulis sekarang. Karena memang kebanyakan sekarang kan ibadah-ibadah sudah mulai ditayangkan online, digital dan masuk ke dalam sosial media, apalagi otomatis masuk ke dalam YouTube. Pasti di situ nanti bisa diblok bahkan sama YouTube. Karena ini bukan lagunya dia. Gak usah mereka. Saya aja kalau mau masukin lagu saya sendiri, katakan di seperti Instagram, di mana kan ada atunya, listnya. Di luar list itu akan diperiksa sama mereka loh. Udah ada, jadi semua udah ada aturan, memang udah terjadi gitu loh. Kita hanya perlu beradaptasi dan bijaksana. Iya. Nah ini sekarang kalau misalnya teman-teman sahabat kopi ini mau nanya lagunya Jonathan Prawira yang baru, gue bisa dapat di mana? Kalau dulu kan orang pada ke toko buku rohani. Ya kan, nyari kaset, nyari CD dulu kan, kaset kemudian Pokoknya CD. Dong. Itu besar loh, itu langganan saya dulu. Cari buku. Kita paling suka pasangin lagunya bro di situ. Nah itu dulu kan orang gampang ke sana ke counter CD, mana lagunya apa CD Jonathan Prawira yang terakhir mana gitu kan. Sekarang udah mulai ke zamannya Spotify gitu. Nah kalau ada album baru atau apapun yang baru, informasi yang paling cepat didapatkan tuh di mana? Ya di YouTube. Di YouTube bahkan? Di videonya, kalau audionya di Spotify. Kalau di YouTube channelnya namanya Jonathan Prawira. Kalau di Spotify juga langsung aja Jonathan Prawira. Lebih gampang, tinggal klik Jonathan Prawira. Ya. Jadi kalau mau dapatkan lagu-lagu yang terbaru dan juga semua listing lagu-lagu yang lain, subscribe YouTube-nya Jonathan Prawira, dan juga ke Spotify paling gampang, bisa masukin dan bisa buat playlist kalau di Spotify bahkan ya. Nah harapan untuk para penulis lagu nih, kan banyak nih sekarang anak-anak muda yang mulai terinspirasi menulis lagu. Harapan buat mereka dan juga pedoman buat mereka tuh apa? Yang udah pernah dipelajari kan selama ini kan, yang tadi katanya diambil sama orang lah gini-gini. Untuk mereka nih
nasehatnya apa? Iya benar. Kalau dulu ya saya ketahui gini, karena kalau dulu seminar songwriting, kita kan bicara soal hati dan sebagainya. Kalau sekarang saya mulai dengan copyrightnya tolong ya. Pastikan. Iya. Sebelum jaga hati copyright itu benar ya. Karena itu bagian dari jaga hati. Sebab kalau kita sudah copyright, sudah tenang, hati kita bisa berkarya terus. Tapi jangan andalkan copyright. Itu yang penting. Itu cuma buat kita tenang berkarya. Kayak sekarang saya tenang berkarya. Karena mau siapapun yang nyanyikan, mau ada di mana, orang sudah pasti tahu bahwa itu adalah karyanya Jonathan Prawira. Sudah tenang. Itu gunanya copyright di sana kok. Tapi yang kedua ya jaga hati. Jadi bukan tadi kan saya tertarik sama perkataan bro, orang sukses selalu dimulai dari ada kegagalannya perjalanan. Tapi ada lagi bro, responnya. Oh wow, yes. Ya kan? Yes. Mau dia perjalanan iman kayak apa, tapi kalau responnya jelek tetap aja jadi jelek. Jadi merespon positif. Wah itu gue diberkati banget tuh. Gue selalu senang kalau tamu-tamu datang itu dapat sebuah masukan gitu ya, yang sangat indah, dan gue selalu catat. Ini gue akan catat nih. Salah satunya adalah responnya. Respon. Gitu ya. Iya. Jadi kita namanya manusia pasti kita bisa kecewa, tapi jangan berhenti kecewa. Respon kecewamu apa? Betul. Oh sakit hati, oke kita sakit hati. Responnya apa? Iya. Jadi bukannya nggak boleh loh. Ya bohong aja kalau misal dibilang, oh bisa ketawa-ketawa apa Jonathan? Iya ceritanya sih ketawa-ketawa waktu ngalami uring-uringannya, sedih-sedihnya, ya mewek-mewek depan tuanya kita ada yang tahu. Sakit hati itu normal ya sahabat kopi, jangan sampai kepahitan loh. Nggak boleh kepahitan, anak Tuhan nggak boleh kepahitan ya, benar ya. Sepahitnya jadilah seperti kopi, biar pahit tapi semakin enak ya. Kita tos lagi dulu. Oke. Kopi Asyang nih mantap deh pokoknya. Jadi gini ya. Dulu gue selalu dapat masukan dari orang adalah gini. Kalau udah masuk ke dalam ranahnya professionalism, kemudian dalam ranah masuk ke dalam dulu kalau kita di retail itu pembayaran gitu ya. Selalu ada dalih-dalih begini, udahlah ini kan pelayanan. Nah itu gue paling gak suka tuh. Kalau kita dulu di retail itu ya, di retail toko buku rohani, misalnya ada tagihan gitu ya kepada toko buku yang lain yang membeli barang-barang kita, terus nggak bisa bayar, udah jatuh tempo, terus nanti ujung-ujung gini, udahlah ini kan pelayanan gitu. Nah, itu gue paling nggak suka kayak begitu. Nah ini sama nih. Jangan sekedar hanya betul kita harus jaga hati. Jangan sekedar cuma punya prinsip bahwa udahlah nggak apa-apa lah, udahlah ini aja, udahlah kita pelayanan. Oke pelayanan harus ada, memang mentalitas itu harus ada. Tetapi kita juga harus jadi imamat rajani, yaitu profesional semuanya. Di dalam dunia digital, di dalam dunia seperti begini kita harus mengerti undang-undang, mengerti cara bermain yang baik gitu ya, supaya semua pihak terproteksi gitu loh. Karena di sini melibatkan juga publisher, melibatkan penulis lagu, melibatkan orang yang menyanyi bahkan yang cover lagunya bahkan. Dan itu yang tadi disampaikan bahwa betul kita jaga hati, tapi profesionalisme harus dijaga juga gitu loh. Itu sebabnya copyright harus didaftarkan dan hak cipta dan seterusnya itu betul-betul harus dipahami untuk para penulis lagu yang lagi zaman now sekarang. Karena tujuan mereka tuh melindungi kita. Jadi jangan terintimidasi sama bilang bahwa di Alkitab nggak ada ya, emang di Alkitab memang apa juga banyak barang nggak ada, mobil juga nggak ada. Jadi betul. Tapi esensinya adalah kan Tuhan mau melindungi kita. Menurut saya copyright adalah cara Tuhan untuk melindungi. Jadi yang tadi saya katakan, misal gereja nggak cocok nih cara gini, ya responnya apa? Kalau gitu siapa tahu saya bilang itu cara Tuhan untuk bilang, nah dari gerejanya mungkin ada pencipta lagu baru. Jadi kan jadi saya nggak bisa terima cara gini, saya akan bangkitkan pencipta lagu baru. Toh nanti pencipta lagu barunya akan ikut kok cara copyright. Iya betul. Ya kalau bagi semua yang menonton pada kali ini, raise up the young generation ya, apalagi di gereja masing-masing. Kalau ada bakat-bakat di situ, apalagi pencipta lagu, mulailah nyanyikan lagu sendiri ya. Nggak apa-apa tetap menyanyikan lagu pencipta yang lain, tapi alangkah bangganya kalau kita bisa ada lagu dari gereja kita sendiri yang ditulis oleh jemaat kita sendiri. Gitu kan. Betul. Itu sangat bangga dan bisa menjadi berkat juga bagi mereka semuanya di situ. Itu kenapa saya pun sekarang juga banyak menolong gereja-gereja supaya talent mudanya, penyanyi muda yang saya bilang pemazmur muda, yuk saya bikinin cover buat mereka. Jadi daripada mereka bikin cover sendiri banyak aturannya, nah saya tolong mereka. Kalau saya yang bikin kan aman. Jadi dengan cara ini kita selalu bisa ada cara untuk kalau mau memberkati, pasti ketemu cara. Wah thank you banget bro. Gue diberkati banget, belajar banyak hal, dan gue percaya sahabat kopi yang nonton akan sangat terinspirasi
Dan jangan lupa dengerin lagunya Jonathan Prawira, terus ikutin Spotify-nya, buat playlist khusus ya. Namanya dia JP, oke. Dan Thank you. jadikan itu sesuatu pelajaran juga bagi kita dan semua para penulis lagu untuk mengerti bahwa copyright dan semua yang tadi kita sudah bahas itu harus dimengerti dengan baik dan benar. Thank you banget bro, thank you banget ya, thank you so much. Sebelum kita akhiri seperti biasa, jangan lupa subscribe, follow, like and share IG, TikTok dan YouTube Billy's Coffee Table. Sampai next time, God bless you. Sungguh indah kau Tuhan. Wow, luar biasa.